Bung, mereka ramalkan kita ini bubar. Elit kita ini merasa bahwa 80% tanah seluruh negara dikuasai 1% rakyat kita, nggak apa-apa. Bahwa hampir seluruh aset dikuasai 1%, nggak apa-apa. Bahwa sebagian besar kekayaan kita diambil ke luar negeri, tidak tinggal di Indonesia, tidak apa-apa. Ini yang merusak bangsa kita, saudara-saudara. Semakin pintar, semakin tinggi kedudukan, semakin curang, semakin culas, semakin maling. Tidak enak kita bicara, tapi sudah tidak ada waktu untuk kita pura-pura lagi. 6 tahun silam, Bapak Prabowo Subianto memprediksi Indonesia akan bubar tahun 2030. Benarkah demikian? Apakah mungkin Indonesia bisa bubar tahun 2030? Mungkin saja bisa. Tidak ada di dunia ini yang tidak mungkin. Uni Soviet yang lebih super power dari kita aja bubar, apalagi Indonesia melihat keadaan negara kita saat ini dari sisi penegakan hukum sangat buruk. Berikut ada 5 negara yang bubar akibat ketidakpuasan politik serta krisis ekonomi yang terjadi pada negara-negara tersebut. 1. Uni Soviet atau USSR bubar pada tahun 1991. Penyebabnya kejatuhan Uni Soviet disebabkan oleh krisis ekonomi, ketegangan etnis, ketidakpuasan politik, serta pembaruan yang dilakukan oleh Mikhail Gorbachev. Ketika beberapa Republik Soviet mendeklarasikan kemerdekaan, Uni Soviet akhirnya dibubarkan dan terbagi menjadi 15 negara merdeka, termasuk Rusia, Ukraina, dan negara-negara Baltik, Estonia, Latvia, dan Lithuania, serta lainnya. 2. Yugoslavia bubar pada tahun 1992, yang merupakan negara federal yang terdiri dari berbagai etnis mulai mengalami desintegrasi setelah jatuhnya komunisme di Eropa Timur. Ketegangan etnis dan nasionalisme yang tinggi menyebabkan perang di beberapa wilayah yang pada akhirnya mengarah pada pembubaran negara ini. Beberapa negara merdeka yang muncul adalah Kroasia, Bosnia dan Herzegovina, Slovenia, Makedonia, dan Montenegro, serta Serbia. 3. Cekoslowakia bubar pada tahun 1993. Penyebabnya Cekoslowakia terpecah menjadi 2 negara yang sekarang dikenal sebagai Republik Ceko dan Slovakia pada tahun 1993 dalam sebuah proses yang disebut Velvet Divorce. Meskipun perpecahan ini relatif damai, ketegangan etnis dan keinginan untuk memiliki identitas nasional yang lebih jelas menjadi alasan utama pembubaran negara tersebut. 4. Kerajaan Ottoman bubar pada tahun 1922. Penyebabnya setelah kekalahan dalam Perang Dunia I dan akibat dari revolusi di dalam negeri, kerajaan Ottoman yang telah bertahan selama berabad-abad akhirnya runtuh pada tahun 1922. Sultan terakhir dimakzulkan dan wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Ottoman dibagi-bagi melalui perjanjian internasional mengarah pada pendirian negara-negara baru seperti Turki, Suriah, Irak, Yordania, dan Palestina. Yang kelima, Austria-Hungaria bubar pada tahun 1918. Kekaisaran Austria-Hungaria runtuh setelah kekalahan dalam Perang Dunia I. Setelah perang berakhir, wilayah kekaisaran dibagi-bagi dan beberapa negara merdeka muncul seperti Austria, Hungaria, Ceko, Slovakia, dan Yugoslavia. Jadi, menurut teman-teman, apakah Indonesia bisa bubar juga dengan keadaan seperti sekarang? Berikan komentar Anda.